sebatas kemampuan saya. Kemudian nanti kita berbagi informasi apa sih yang akan kita bahas di sana. Mungkin dari situ. Alat yang pertama akan saya kenalkan namanya gandelani. Ya, gandelani fungsinya adalah untuk mengukur intensitas matahari. Jadi cara kerjanya begini, kalau ada panas yang diterima bumi akan diterima pula oleh bola karbon. Hitam-hitam yang di dalam itu. Nah, di dalam hitam-hitam itu ada airnya. Kita tahu kalau ada air kena panas pasti dia akan menguap. Uapnya akan terkondensasi kemudian jatuh di tabung berskala. Oke, jadi pasti semakin besar pemanasan akan semakin besar air yang diuapkan. Oke, nah alat ini kita lakukan setiap hari 1 kali pagi hari. Jadi pada saat kita melakukan pengamatan pertama kita di jam 6.30 atau di jam 7 waktu setempat. Berapa? Kalau ini dari lamanya matahari itu berapa jam menyinari, panas dari matahari itu sampai ke bumi. Mungkin ini yang lebih ada hubungannya dengan tanaman. Contohnya di kami di penghitungan ini ada 2 macam, jam 6 pagi sampai jam 6 sore dan jam 8 sampai jam 4 yang menjulang. Oh ya Bu. Oke. Di bawah ya? Di bawah. Nah, panas matahari itu dia mampu membakar kertas ini kalau dia nilainya sudah 200 joule. Ya. Dia baru mampu. Jadi kalau kurang dari itu dia tidak akan terbakar. Sehingga kalau tidak terbakar tidak kita hitung dia pemanasan dari matahari itu sampai ke permukaan bumi. Jadi tidak termasuk di lama penyinaran. Nah kesini nggih, kalau ini namanya piranometer. Fungsinya sama dengan yang di bawah itu tadi untuk mengukur intensitas radiasi matahari. Pirano. Itu lah Roma Irama. Pirano. Mari main. Oke, kalau ini pirano fungsinya sama dengan yang itu tadi untuk intensitas radiasi matahari. Nah, yang saya Apa gue namanya? apa? ASRS, Automatic Sun Recording System. ASRS. Juga untuk intensitas Sama Pak, sama, tetapi dia sudah dibedakan radiasi matahari apa. lebih canggih lagi. Contohnya kalau ini dia sudah tidak dengan matahari karena dia bergerak. Dia bergerak sudah di set Mengikuti gerak altitude, matahari betul, gitu. mengikuti gerak matahari. Teropongnya jadi yang Sensor. mengatur pergerakannya itu dari sini. Coba tutup ini. Pola muter-muter nih. Boleh wifi mana? Oke, kalau yang itu ada juga. Kalau ini Ini apa Bu namanya tadi? ini yang ini. sama Bu. Salah. Sama itu yang satu paket. Oh, satu anu. Ini Saringnya global, di pagar. ini refleks. Kalau ini dia untuk mengukur hujan, tetapi nanti hujan itu kita ukur di lab tentang kandungan pH-nya dan DHL-nya. Ayo ditulis itu. DHL itu daya hantar listrik, kemudian pH itu tingkat keasaman ya. Hujan kayak hujan. Kalau ini nama alatnya apa ya? Automatic Rain Sample ARS. Automatic rain system. Atau Oh, timbangan ya. Timbangan. Iya. jadi kalau ada hujan, hujan akan tertakar di sini. Kalau hujan yang tertakar di sini nilainya 0,2, jadi kalau ini penuh, itu nilainya 0,2 mili. Kalau sudah penuh, kayak jomplangan, jungkat-jungkit, piping bucket.
Jadi kalau udah penuh dia akan gini ya, turun ya, iya. buang. Kalau dia buang, ini akan terbuka. Buka. Betul, ini Secara akan buka otomatis. begini secara otomatis. Oke, kalau Sangkar meteorologi. di dalam sangkar meteorologi itu isinya adalah termometer. Kita ada 4 macam termometer: termometer bola kering, bola basah, termometer maksimum, dan termometer minimum. Kemudian di sebelah ini ada yang bunyi, itu sama fungsi dengan termometer, namanya termohigrograf. Termohigrograf. Termosuhu, hidro kelembapan. Jadi untuk mengukur suhu dan kelembapan. Karena dia membentuk grafik sehingga kita kasih namanya termohigrograf. Ya. Nah, alat ini semi otomatis karena kita memakai pias yang kita pasangkan di silindernya. Silinder ini bisa memutar. Karena dia memutarnya adalah pakai jam yang berbunyi ini kayak jam-jaman dulu. Tidak pakai baterai, diputar aja udah bisa muter. Atau jam kuno yang ditarik itu nah nggak butuh baterai, tapi hanya diputar saja. Nah, dia umurnya pias ini adalah 1 minggu. Jadi kita pasang hari Senin, kita angkat hari Senin. 1 kolom ini 1 hari, 1 hari. Oke. Nah, yang di atas ini menunjukkan nilai suhu, yang di bawah ini menunjukkan nilai kelembapan. 1 kolom 1 minggu itu. 1 hari, yang sampai sini ini hari Pak, ini 1 hari. Jadi kalau 1 bulat, kalau biasanya kita buka itu 7 hari. Kalau higrometernya sendiri di mana? Kilometernya Di mana? Ini langsung jadi satu. jadi 1. Ini sensornya bisa dilihat. Yang di atas itu kalau suhu pakai logam, kalau higro pakai rambut. Ya enggak? Oh enggak masuk. Mesin buah itu Bu. Mesin buah ya. Oke. Nah, gini. Penentu tadi ada musim kita ada 2 hujan dan tidak hujan atau penghujan dan kemarau terkenal seperti itu. Berarti pembatasnya adalah di hujan. Kalau di hari-hari, ya, kalau ada hujan, hujan akan masuk ke corong. Nah, kalau sudah masuk ke corong, dia akan dialirkan ke tabung. Di dalam tabung ini ada pelampungnya. Di sini ada pelampungnya. Apabila ada air, pelampungnya pasti akan naik. Oh. Kan iki sak iku ya. Wis. Maksimal. Kalau misalnya puncaknya ada 3, berarti hujannya berapa? 1 puncak kan 10. Iya. Kalau ada 3, 30. Arti dari hujan 30 itu adalah 30 mili, berarti ada 30 liter air hujan yang jatuh pada luasan tanah 1 meter persegi. Oke, kalau ini namanya ombrometer atau penakar hujan biasa yang manual. Jadi ada kayak STB. Ini berapa? 6,5? 6,5. Oke, nah lebih dikit ya. Mana-mana ada lebih. Oke, sekarang 6,5 berarti artinya sama dengan yang tadi. Kalau 1 puncak 10, ini 6,5 berarti artinya adalah ada hujan yang jatuh pada luasan tanah 1 meter persegi sebanyak 6,5 liter. Kalau milimeter berarti tingginya kalau ada hujan setinggi 6,5 mili pada permukaan tanah dengan cara tidak meresap, tidak mengalir dan tidak menguap. Kalau liter berarti kan satuannya Banyak, volume. iya. Oke, berarti liter pada 1 meter persegi. Berikutnya ditutupi. adalah evaporimeter panci terbuka. Fungsinya adalah untuk mengukur penguapan. Kita pakai sensornya, kita pakai air, suri. Oke. Kemudian caranya gimana? Kita tinggal putar skrup ini saja. Kita putar. Kemudian sampai ujung kail ini persis di permukaan air. Seperti ini. Jadi kita putar, kita taruh di sini.
Nah, kemudian penguapan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah suhu udara, kemudian yang kedua kelembapan, kemudian kecepatan angin, kemudian radiasi matahari, dan partikel yang ada di air tersebut. Nah, kenapa makanya di evaporimeter ini disandingkan dengan untuk mengukur kecepatan angin? Nama alatnya adalah anemometer. Nah, anemometer kita punya beberapa ketinggian, setengah meter, 2 meter, 4, 7, dan 10. Kalau adik-adik yang dibaca atau didengar di radio atau di mana di perakiraan, itu adalah arah angin yang Termometer tanah. kita punya 2 rangkaian termometer tanah. Ini termometer tanah gundul, yang di sini termometer tanah berumput. Kemudian kesini ada 7 macam kedalaman yang diukur. Yang paling ujung ini 0, jadi persegi permukaan, 2, 5, 10, 20, Erik Badur gitu. kemudian 100 cm kedalaman tanah yang diukur. Yang dalam seperti ini yang 50 cm. Yang 1 meter. Nah, kira-kira yang di sini panas yang mana? Sini Bu. Lihat dari Untuk menahan suhu agar Asin tidak box. cepat berubah pada saat kita lakukan pembacaan. Karena suhu di dalam dan di luar pasti akan berbeda, sehingga dia harus ditahan pada saat dibaca. Ditahan oleh parafin wax, kayak lilin gitu. Betul, masing-masing kotak kita siram 8 liter. Kemudian di besoknya dengan selang waktu 24 jam kita buka keran yang ada di bawah itu. Kita ingin tahu berapa sisa air dari masing-masing kotak. Misalnya kita siram 8, sisanya 3, berarti yang hilang 5. Berarti adalah itulah besarnya evapotranspirasi. Kotakan ini luasannya adalah 1 meter dengan kedalaman juga 1 meter. Jadi volumenya adalah 1 meter kubik. Mungkin kalau diaplikasikan ke dunia pertanian adalah kita ingin mengefisiensi kebun, kita bisa mencatat 5 unsur dari unsur cuaca. Ada data tekanan, arah kecepatan angin, hujan, suhu, kelembapan, radiasi matahari, radiasi matahari. Jadi dari satu alat itu ada sensornya, kemudian dikirim ke dalam juga. Oh, ada banyak. AWS, Automatic Weather Station, stasiun cuaca otomatis.